Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling layak untuk disembah, dipatuhi, diyakini, dicintai, serta zat yang telah mengutus seluruh nabi-nabi dan rasul, dan juga yang telah menggantungkan segala segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Juga yang kedua, kita sanjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, pada hari Jumat pagi, semoga Allah berkahi kita membahas kitab Nawaqidul Iman, atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, hal-hal yang membatalkan keislaman. Dan pada pagi ini kita masuk ke pembahasan ketiga yang membatalkan keislaman seseorang. Kata penulis, hal-hal yang membatalkan iman yang bersifat ucapan qauliyah, ucapan atau qauliyah dalam bahasa Arab, dalam tauhid ubudiyah atau uluhiyah. Benar itu bahasanya? Baik, pasal keempat dari bahasan yang ketiga tadi. Dan ini masih lanjutan dari yang lalu ya. Dan sudah saya jelaskan, tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah adalah pengesaan Allah dari sisi penciptaannya, penghambaan kita. Makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kata-kata disembah di sini, sembah itu artinya dipatuhi, ditunduki, ya, ditakuti, dicintai. Itu makna daripada disembah. Jadi makna la ilaha illallah itu yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Dan kita masuk ke pasal yang keempat, bahasannya hukum orang yang berdoa dan beristighatsah kepada selain Allah. Doa, Bapak Ibu sekalian, adalah ungkapan kebutuhan seorang hamba kepada Tuhannya Allah. Dibahasakan doa, diambil dari kata-kata da'a yad'u, yang berarti meminta, memohon. Maka ini memang fasilitas yang disiapkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, agar bisa berkomunikasi dengannya. Ya. Tentu ada doa yang sifatnya mas'alah. Maksudnya mas'alah itu dalam bahasa Arab dikatakan doaul mas'alah. Kalau seseorang punya hajat, seperti dia sakit minta disembuhkan, dia miskin minta diberikan kekayaan, dia butuh bantuan dan pertolongan, dia minta kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu hal yang mendasar juga bagian daripada doa. Ada juga doa yang lain, yaitu doa yang sifatnya rutin, yang memang sudah dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebagian daripada kegiatan-kegiatan kita keseharian. Seperti kasus misalnya kita mau masuk, a'azzakumullah, semoga Allah muliakan Anda semua, kamar mandi misalnya, ada doanya sendiri. Itu ditentukan tempatnya, ditentukan juga jenisnya, jenis doanya. Sama dengan keluar kamar mandi, kemudian mau makan, habis makan, kemudian doa berhubungan biologis. Ada doa-doa yang ditentukan. Maka ini memang kita selalu kerjakan keseharian, seperti keluar rumah, masuk rumah, menggunakan pakaian, dan seterusnya. Orang yang selalu berdoa, orang yang dekat dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai fasilitas yang merupakan tolok ukur orang itu beribadah atau tidak. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ad-doa huwal ibadah. Doa itu sebenarnya adalah inti ibadah. Kita lihat sholat misalnya, begitu setelah takbir ada doa iftitah. Di dalam Al-Fatihah, di awalnya beberapa ayat pertama, 3 ayat pertama, 4 ayat pertama isinya adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya adalah ayat memohon doa. Kita tahu juga ada doa dalam ruku, doa dalam i'tidal. Kemudian seperti misalnya dalam doa ruku, salah satunya adalah subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, maha suci engkau ya Allah, ampunilah aku. Ini adalah doa. Kemudian juga doa i'tidal sama. Kemudian doa sujud, doa di antara dua sujud. Sampai sebelum salam ada doa yang pernah kita pelajari. Kurang lebih ada 23 doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum salam. Isinya doa. Pada saat kita sedang puasa disuruh berdoa.
Bahkan dijanjikan doanya mustajab. Pada saat seseorang pergi haji atau umrah, dipenuhi dengan doa. Hampir semuanya apa yang kita lakukan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa agar seorang hamba tidak terlepas dari Tuhannya. Saya sudah berikan contoh tadi, ada doa yang kalau kita keluar rumah baca doa, mau makan, mau minum, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, mau berhubungan biologis, semuanya dihubungkan dengan doa. Makanya doa kata Nabi SAW, dia adalah inti ibadah. Dia adalah inti ibadah. Di dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa sama Allah, justru Allah murka padanya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bilang, oh saya lagi sehat badannya, tidak usah saya berdoa kepada Allah. Nanti pikirannya kalau sakit baru berdoa. Ini pemahaman yang keliru. Karena ulama sepakat mengatakan, seseorang itu ya, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala berdoa untuk mempertahankan nikmat daripada dia berdoa untuk dikeluarkan dari masalah. Lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bilang lagi sehat, ya Allah pertahankanlah kesehatanku ini, panjangkanlah umurku, berkahilah rezekiku, keluargaku, anak-anakku. Sementara memang semuanya dalam keadaan enak. Itu lebih afdal dibandingkan pada saat dia lagi bertengkar suami istri lalu minta kepada Allah untuk diberikan jalan keluar. Atau anaknya lagi sakit minta disembuhkan. Atau usahanya lagi bangkrut minta untuk diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh, tetapi yang pertama lebih afdal. Yang pertama lebih afdal. Kalau kita faham tentang ini, maka kita tidak akan menunda doa. Setiap saat kita akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia misalnya bisa mendapatkan teman curhat, pada saat dia punya masalah, ada orang yang dia percaya, dewasa, bijaksana, bisa menjaga rahasianya. Kemudian dia menyampaikan, hanya sekedar menyampaikan masalah dia. Lalu temannya cukup menjadi pendengar yang baik saja, sudah luar biasa dia rasa ketenangan jiwa. Bisa menampung apa yang sedang dia rasakan, sehingga dia juga bisa menuangkan pada orang yang dia percaya, itu sudah luar biasa. Bagaimana kalau teman kita tadi itu bisa memberikan ide-ide yang menurut kita brilian sekali, kita bisa mendapatkan jalan-jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Saya yakin setiap ada masalah kita akan selalu datang kepada orang yang sama, gitu kan? Itu contoh saja, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita contoh dalam realita kehidupan kita. Begitulah manusia. Bagaimana dengan orang yang justru kalau dia dan teman kita tuh belum bisa memberikan apa-apa ya. Misal kita lagi bangkrut usaha, paling dia bisa memberikan ide-ide. Kalaupun dia bantu, nggak mungkin dia menutupi semua kerugian kita. Itu sulit sekali. Tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, Maha perkasa, Maha kaya, Maha segala-galanya. Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk menyampaikan, dan Dia menjanjikan untuk menerimanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu oleh hamba-hambaku tentang aku, katakanlah aku sangat dekat. Saya atau aku akan menjawab semua permintaan-permintaan mereka, maka semestinya mereka hanya berdoa, memohon, curhat kepada saya dan beriman kepada saya, yakin dengan itu, ya, maka pasti mereka akan mendapatkan petunjuk. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi pahamilah Bapak Ibu sekalian, kalau doa itu bukan hanya kalau ada masalah, tetapi harusnya diucapkan kapan saja, gitu kan. Baik kita ada kebutuhan atau tidak. Apa yang saya sampaikan tadi ini pendapat para ulama berhubungan sekali dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih berbunyi, kenallah Tuhanmu dalam keadaan kau lagi penuh dengan nikmat, maka Dia akan mengenalmu pada saat kau sedang tertimpa cobaan. Saya ulangi, kenalilah Tuhanmu, seringlah selalu bermunajat dengannya pada saat kamu sedang mendapatkan nikmat. Makanan lagi melimpah, alhamdulillah, ya Allah pertahankanlah nikmat ini. Badan lagi sehat, alhamdulillah, ya Allah pertahankanlah kesehatan ini. Sampai saya bertemu denganmu dan engkau ridho, ya Allah. Bagi ada pakaian, ada kendaraan, ada pasangan, ada anak-anak, semuanya lagi dalam keadaan baik, maka alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita tahu alhamdulillah kata rahasia bagaimana caranya supaya nikmat itu bertambah, ya, bertahan dan bertambah.
Maka harus difahamin poin ini. Mungkin sederhana, sudah sering kita dengarkan, tapi aplikasi lapangannya nih. Makanya orang-orang kebanyakan bermunajat kepada Allah pada saat musibah sedang datang. Ini nggak salah. Tetapi semestinya sebelum musibah datang, dia sudah berdoa kepada Allah. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Kenalilah Tuhanmu pada saat kau sedang dalam keadaan nikmat, lagi tenang, lagi senang. Maka dia akan mengenalmu pada saat engkau sedang dalam cobaan. Doa ini memiliki syarat. Sebagaimana syarat untuk hilang lapar dalam kehidupan kita sehari-hari, makan. Syarat untuk hilangkan haus, minum. Syarat untuk hilangkan capek, istirahat. Syarat, kalau tidak dipenuhi syaratnya tidak bisa. Semua ibadah memiliki syarat. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Syarat umumnya ibadah itu, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau doa, mau zikir, ada dua syarat umumnya. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, selalu hanya karena Allah, setulus mungkin. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu min amalin illa ma kana khalisan liwajhi. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Allah tidak akan menerima sebuah amalan sampai amal tersebut ikhlas karenanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mutaba'ah. Tentu untuk ikhlas saya sudah pernah juga kasih kata kuncinya ya. Untuk ikhlas itu Bapak Ibu cari lawannya dan hindari lawannya, insya Allah ikhlas. Lawannya ada dua ya, ada riya dan ada ujub. Riya itu menghiasi ibadah karena mau dipuji. Yang kedua ujub, berbangga-bangga. Saya sudah sekian tahun puasa, saya sudah sekian tahun haji, saya sudah sekian tahun bersedekah. Ini ujub. Ini kalau ada dua ini, riya dan ujub, akan hilang ikhlasnya. Makanya ini ditepis, dihilangkan, maka insya Allah akan ikhlas. Yang kedua mutaba'ah, mutaba'atun Nabi SAW, mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal. Dalam segala hal. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ciplak kehidupan beliau SAW. Maka ini akan ya, diterima amalnya, dan ini syarat umum semua ibadah. Kita sekarang bicara tentang syarat khusus. Maaf, tadi poin kedua mutaba'atun Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW, perlu digarisbawahi ya. Mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, dan tidak dicontohkan. Masuk dalam itu. Jadi jangan sampai kita fahami, oh kalau ya, perbuatan tersebut Nabi SAW larang, kita tinggalkan. Tapi kalau Nabi SAW tidak contohkan, nggak masalah. Enggak. Tidak dicontohkan juga termasuk melanggar. Seperti Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, Bapak Ibu masuk ke dalam, sudah disetting oleh pemilik perusahaan bentuk skat-skat kantornya misalnya. Meja pegawai ini di sini, ya, dirutnya di sini, stafnya di sini, ya. Semua punya ruangan-ruangan khusus sendiri. Settingannya sudah ditaruh. Lalu datang seorang pegawai, diubah settingan tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan. Atau dia datang membawa sebuah bunga yang menurut dia bagus, indah bunga itu. Lalu dia taruh di depan pintu masuk perusahaan. Pimpinan perusahaan tidak mau itu. Tapi dia niatnya baik, dia taruh bunga itu di situ. Menurut dia bagus, menurut dia pribadi. Tapi menurut pimpinan perusahaan tidak bagus. Dia pasang karpet merah misalnya. Perusahaannya temboknya atau dibuat sedemikian rupa mungkin warnanya biru atau coklat. Lalu dia datang, dia ngubah warna tersebut. Lalu dipasangin sama dia karpet merah, mungkin dia beli mahal. Walaupun mahal harganya, pimpinan perusahaan tidak mau. Dan dia harus patuh. Berarti sesuatu yang tidak diperintahkan, ya, keluar daripada peraturan-peraturan yang ada, juga sama masuk dalam pelanggaran. Makanya di sini mesti difahamin, kalau kita mengingatkan masalah bid'ah, perbuatan-perbuatan yang Nabi Muhammad SAW tidak contohkan, itu memang pelanggaran, harus dijauhi. Kemudian kita masuk ke syarat khusus. Syarat khusus dalam doa, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, doa tidak bisa lepas dari masalah keikhlasan. Tadi syarat umum semua ibadah. Kita bicara khusus, dalam syarat khusus tetap poin nomor 1 ikhlas.
Jadi Bapak Ibu berdoa memang karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena dilihat oleh teman, jangan karena ingin dipuji. Yang kedua, menghadirkan hati dengan penuh keyakinan kalau Allah Azza wa Jalla mendengar. Ia tidak boleh lepas dari doa itu. Jadi kalau ada orang berdoa dengan tulus, ya Allah, dan dia yakin dia sedang komunikasi dengan Tuhannya Allah, maka itu merupakan syarat mutlak. Yang kedua setelah ikhlas akan diterima doa. Allah Subhanahu wa taala akan menilai ibadah seseorang dengan ketulusan hatinya. Ada seseorang datang dari Mesir beberapa waktu yang lalu, kisah di Mekah, dan sempat diangkat oleh beberapa dai sebagai kisah di sana. Subhanallah, dia di Mesir kena penyakit stroke seluruh badan, tidak bisa bergerak kecuali wajahnya. Dia cuma bisa mengucapkan kata-kata, seluruh tubuh yang lain itu ya, terikat. Stroke maksud saya. Bertahun-tahun diobatin tidak pernah bisa. Orang ini cuma bisa menangis di atas ranjangnya dan cuma bisa mengucapkan kata-kata beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dulu memang punya banyak dosa. Sedikit saya tanggapi sebelum kisah ini. Kalau Bapak Ibu diberikan penyakit yang standar, hampir semua orang kena penyakit itu, kayak flu, demam, umum, seluruh dunia bisa merasakan itu. Maka ini penyakit umumnya untuk membersihkan dosa atau untuk peringatan. Sunnatullah, sistem yang akan terjadi. Tetapi kalau seandainya penyakit itu jarang terjadi, cuma sebagian orang seperti kasus stroke, ya, orang kena kanker dan yang lainnya, ini berarti pastikan karena ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala ingin bersihkan dari Anda. Berat. Tapi masih mending daripada kita ya, dihukum di akhirat nanti. Orang ini kebetulan kena stroke dan parah, dan dia menyadari kalau dia sering berbuat dosa dulu. Maka yang terjadi, dia bilang sama saudaranya pada saat itu, saya sudah putus asa dari semua upaya. Apapun sudah saya coba kerjakan. Dan saya merasa diri saya berbuat dosa. Satu-satunya yang belum saya kerjakan adalah saya ingin sekali dibawa berangkat ke Mekah. Saya ingin langsung berdoa di depan rumahnya Allah. Maka saudaranya bilang, biaya ada, tapi bagaimana caranya dalam kondisi stroke seperti ini dibawa? Nggak mungkin gitu. Kecuali memang butuh ekstra tenaga lagi. Dia bilang, saya mohon itu saja, berikan kepada saya itu. Maka dia pun pergi ke sana. Dalam kisahnya dikatakan, kemudian dipakaikan ihram dalam kondisi terbaring. Belum pernah ada orang tawaf sambil berbaring, gitu kan. Baru orang ini kemungkinan. Biasanya pun kalau ada orang pakai kursi roda, ini karena nggak bisa bergerak, harus lurus badannya sambil berbaring. Lalu dia mohon kepada penjaga-penjaga masjid, disampaikan kalau orang ini betul-betul sakit parah sudah bertahun-tahun, mohon diizinkan untuk tawaf dengan ya, tempat tidurnya ada roda yang biasa dibawa di rumah sakit. Akhirnya setelah melobi dan diizinkanlah, sampai dia diletakkan di dekat Ka'bah. Dia bilang, lalu orang ini teriak dengan suara keras, Allahu Akbar, ya, dengan keyakinan dalam hati. Dia mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjanjikan dalam kitabmu, maka aku telah datang ke tempatmu dalam kondisi seperti ini, dan aku akan memohon kepadamu. Dan aku bersumpah atas namamu, ya Allah, keluarkan aku dari rumahmu ini dalam kondisi aku sembuh atau aku diantar ke kuburan, meninggal dunia. Dia ulangin terus kata-katanya, dia bilang, ya, sampai orang-orang yang membawanya terharu. Dia sambil nangis, sambil terus dia nangis, dia mohon, ya Allah, keluarkan aku dari rumahmu dalam kondisi aku sembuh, atau bawakan, antarkan aku ke kuburan, matikan saja, karena sudah tidak mungkin hidup seperti ini menderita. Terus dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, sampai saking capeknya sampai orang ini tertidur dan mereka berhenti tawaf sementara. Subhanallah, dikatakan dalam kisah ini, orang ini cerita dia mimpi, dalam mimpinya dia dengar suara, wahai fulan, bangunlah, jalan. Dia mimpi begitu. Dalam kondisi mimpi terulang terus sampai 7, 8 kali, 10 kali kalimat itu di telinganya, sampai dia sadar. Waktu dia sadar, dia bilang, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya berdiri dari tempat tidur itu,
Turun dari situ lalu saya tawaf. Orang ini, saudaranya lihat kejadian tersebut. Orang sekitar lihat sampai menangis dan mereka saking terharunya nggak bisa ngomong. Mereka nggak bisa ngomong. Lihat orang ini jalan tanpa maksudnya tidak sadar. Artinya dia dalam kondisi seperti orang yang baru bangun tidur tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tawaf. Waktu dia putar tawaf satu kali, tiba-tiba dia melihat saudara-saudaranya yang lagi menangis melihat dia. Sudah satu putaran dia, teman-temannya, saudaranya tetap tepat di tempat yang tadi. Kayak tidak percaya gitu. Di dekat ranjang. Barulah dia sadar kalau ini tadi ranjangnya dia dan ini adalah saudaranya. Lalu dia bertakbir dengan suara keras lagi di dekat depan pintu Ka'bah. Lalu dia mengatakan, sungguh kau benar-benar raja yang tidak akan pernah ada kebohongan dalam kerajaanmu. Tapi ini ulama menanggapi kisah dan dia juga ditanya kira-kira apa rahasianya pada saat itu Allah ijabah. Dia bilang saya setulus hati. Pokoknya betul-betul pada saat itu yakin Allah sedang mendengar dan tidak ada tempat bergantung kecuali dia. Makanya dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, kalau ada anda bertanya kepada saya, Ustaz saya sudah sering berdoa tapi belum melihat ada hasilnya. Ikutin syarat-syarat ini. Termasuk dalam masalah menghadirkan hati dengan keyakinan ini, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, Innallaha la yakbalu min qalbin, Innallaha la yakbalu du'a min qalbil ghafil. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Nggak mungkin. Cuma sekedar rutinitas, cuma ngomong, ya, cuma sekedar ya kebetulan, mungkin siapa tahu Allah terima. Hanya begitu saja, maka ini pastikan tidak ada ijabah. Tapi insya Allah kalau dia yakinkan dengan hatinya, betul-betul dia hadirkan pikirannya, hatinya di situ dia sampaikan curhat benar sama Allah, maka itu adalah salah satu syarat diterimanya doa. Jadi yang pertama, ikhlas, tulus karena Allah SWT. Yang kedua, menghadirkan hati setulus mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah kasih contoh tadi bagaimana diijabah dan banyak sekali. Ya. Ada kejadian juga di Masjid Haram, ada seorang laki-laki anak muda umurnya sekitar 18 tahun, matanya rabun. Ya. Udah nggak bisa lihat, pakai kacamata tebal sekali dan dia matanya rabun. Udah nggak bisa saking rabunnya, dia cuma bisa lihat dalam jarak yang dekat sekali. Sampai waktu tawaf sama teman-temannya, itu dia menggunakan, dipegang sama temannya. Ada 6-7 orang teman-temannya dia pegang. Terus saja sambil tawaf, pas di tempat sa'i, dia rupanya sementara tawaf berdoa kepada Allah SWT minta agar disembuhkan matanya. Matanya ini sudah dari kecil, memang sudah begitu, nggak bisa melihat. Dari dia masih baru lahir, baru sudah bisa interaksi sama orang tuanya, itu sudah buram matanya sampai dia ya umur 18 tahun. Kemudian di tempat sa'i dia bilang sama teman yang sedang pegang, yang temani dia, tolong izinkan saya mampir sebentar dan berikan saya air zam-zam. Lalu dia minum air zam-zam, kemudian dia bilang, saya hadirkan setulus mungkin hati saya kepada Allah. Ya Allah, engkaulah yang telah menciptakan segala sesuatunya dan engkaulah yang telah membuat mataku rabun dan engkaulah yang telah mengaruniakan mata yang terang buat orang lain. Maka karuniakanlah aku sebagai nikmat sebagaimana engkau berikan karunia orang-orang yang telah engkau berikan penerangan mata. Dia bilang, sementara dia buka kacamatanya dan memang buram, tidak kelihatan apa-apa, diambil zam-zam tersebut lalu diusap di matanya sambil dia menangis tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat dia usap, matanya sambil ditutup, sambil diambil kacamata sama dia diraba-raba, kemudian ditaruh kacamata tersebut. Waktu dia buka matanya malah kabur. Ini kisah nyata, malah kabur. Dia heran kok kabur, buram. Maksudnya buram ini dalam arti kata lebih parah daripada awal gitu. Tidak sengaja ditarik sama dia kacamatanya, dibuka kembali dengan niat ingin mengusap lagi air zam-zam. Waktu dia tarik malah dia lihat terang. Maka dia berteriak di sa'i waktu itu dan banyak menghebohkan orang-orang sampai orang kerumun. Kenapa orang ini? Nanti dia mengatakan Allah yang maha penyayang telah menyembuhkan mataku. Jadi hanya butuh kehadiran hati, yakin di situ. Banyak doa tidak diterima karena masalah ini. Yang ketiga, hindari permintaan dosa. Nggak boleh ada permintaan dosa. Ada orang mungkin minta rezeki atau minta kepada Allah diluaskan rezekinya, tapi dia pakai untuk berdosa, berzina, pakai untuk membunuh, pakai untuk menipu orang. Ini nggak boleh minta sesuatu yang haram. Kalau bahasa saya di ceramah di YouTube sudah dianggap tentang dahsyatnya doa, itu adalah permintaan yang haram, nggak boleh. Kemudian yang keempat, hindari semua makanan dan minuman serta pakaian yang haram. Kalau tadi permintaan haram ya.
Kalau ini, hindari semua makanan, pakaian, minuman yang haram. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ada seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak pakai alas kaki, susah hidupnya. Lalu dia mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah ampuni. Tapi Allah tidak berikan dan ampuni karena makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Makanya harus hati-hati sekali. Termasuk pemberian orang. Kalau kita tidak tahu sama sekali lain. Tetapi kalau kita tahu, berefek. Sedangkan tidak tahu saja kata para ulama bisa berefek. Tapi efeknya tidak seberat kalau kita tahu. Misal ada orang kasih kita makanan ternyata haram. Ya. Kita nggak tahu nih. Berefekkah itu? Sama dengan bapak ibu minum racun. Tapi tidak tahu kalau itu racun. Berefek nggak kira-kira? Efek. Nggak bisa nggak efek. Makanya Imam Nawawi rahimahullah, ini kisah tentang kehati-hatian saja. Imam Nawawi rahimahullah dalam salah satu kisah beliau disebutkan, pernah ada kambing tetangganya hilang. Hilang kambingnya. Dia tidak beli kambing dan tidak makan kambing selama 2 bulan sampai kambing itu ditemukan. Dia takut kalau dia beli di pasar ternyata kambing itu yang dicuri oleh pencuri, terus dipotong dijual. Saking hati-hatinya gitu. Dianya seperti itu. Ini bayangkan ya, kambing tetangga hilang, belum jelas. Kita subhanallah kadang-kadang masuk ke restoran jelas tidak ada halalnya. Masih kita paksain. Untuk apa ini? Gitu. Padahal sebenarnya rasa yang kita rasakan dari makanan hanya di ujung lidah saja. Untuk apa? Oh di sana enak, ya ujung lidah. Kalau sudah masuk ke tenggorokan, kita udah nggak bisa bedain lagi. Allah dengan secara alami mengelola di tubuh kita mana yang jadi nutrisi, yang mana jadi kotoran kita. Gitu kan. Lalu untuk apa? Jadi hati-hati karena ini penyebabnya adalah tidak bisa connect ke langit. Nggak bisa nih. Minta apa-apa salah. Maksud saya ini ditolak. Gitu kan. Nggak bisa. Hanya kena makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Maka murnikan. Harusnya dimurnikan. Jangan dianggap remeh. Gitu. Kita juga tentu tidak punya kewajiban dalam Islam. Sebagaimana kata para ulama bertanya. Maaf ini uangnya halal atau tidak? Kalau orang mau kasih kepada kita, tidak. Tapi kita secara global, kalau kita tahu memang pekerjaannya orang ini dasarnya haram, ya, jangan terima. Dan bukan aib dalam Islam mengatakan maaf ya, saya bukan nyombong diri, tapi saya tidak bisa terima karena memang setahu saya kamu pendapatannya kan dari riba ya. Kamu kan dari zina ya. Jadi saya tidak bisa makan. Ya, tidak apa-apa dibahasakan, mungkin jadi dakwah buat dia. Gitu kan? Karena ini berbahaya, berpengaruh kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya sekali kalau doa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa ini? Yang kelima itu, ingkar mungkar, amr ma'ruf nahi mungkar. Ini syarat juga diterimanya doa. Amr ma'ruf nahi mungkar. Sebaliknya kalau bapak ibu tidak amr ma'ruf nahi mungkar, tidak diijabah doanya. Ini ada hadisnya, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, kalian harus beramr ma'ruf, kalian harus mengingkar mungkar. Atau Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantamkan hati kalian satu sama yang lain sehingga terjadi perselisihan sampai seseorang yang terbaik pun di antara kalian berdoa tidak diijabah. Orang yang paling soleh pun berdoa sudah nggak diijabah. Pengaruhnya besar sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingkar mungkar tentu ada babnya khusus. Kita disuruh menyuruh kepada kebaikan, amr ma'ruf namanya, dan nahi mungkar, melarang kemungkaran. Ini yang kelihatan depan mata. Kalau kita lihat ada seseorang jelas tidak sholat dan kita tahu itu wajib kita ingkari. Tapi kalau kita tidak tahu, maka tidak ada kewajiban kita. Sudah pernah saya kasih contoh ini, keluar dari masjid kemudian kita pegang tangan seseorang, kamu udah sholat atau belum? Itu nggak ada dalam Islam. Tetapi kalau kelihatan depan mata harus kita pungkiri. Nggak boleh diam, nggak boleh, sudahlah dia, terserah dia, bebas-bebas saja. Nggak boleh. Tidak boleh, harus kita ingatkan. Harus kita ingatkan. Minimal dengan hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran, kata-kata lihat berarti dia lihat dengan mata kepalanya. Maka dia harus mengubah dengan tangannya, power yang dia miliki. Seperti orang tua pada anak misalnya, atasan pada bawahan, gitu kan. Suami pada istrinya, ini dia bisa ingkar mungkar, dia berhentiin. Ya, harus dia berhentiin, nggak boleh. Ya. Kalau dia tidak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya nasihati. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Kita lewat misalnya dari rumah tadi, Bapak Ibu kesini, ke taklim ini,
Kemudian berapa banyak muslim yang tidak pakai jilbab. Itu kita mestinya ingkar mungkar. Mestinya kita mengatakan, ya Allah berikanlah mereka hidayah. Mestinya. Kalau enggak kita tanggung jawab. Karena tidak ada celah lagi. Harus minimal dengan hati. Saya pun melakukan hal yang sama. Artinya dengan memahami hadis ini, maka setiap kali saya jalan, kalau saya terlintas ya, kan kita lihat. Kalau kita nggak lihat, nggak. Kita lihat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa mendapatkan pahala. Karena selain kita berdoa agar mereka diperbaiki oleh Allah, kita juga sebenarnya menjadikan sebagai ibadah tuh. Karena itu ibadah. Jadi kalau saya biasa melihat ada laki-laki misalnya boncengan sama perempuan yang tidak pakai jilbab. Tentu sepintas mereka lewat, maka yang saya lakukan adalah saya sambil ya berdoa kepada Allah SWT, ya Allah berikanlah hidayah wanita ini, dan semua yang seperti itu di seluruh muka bumi ini, kita berdoa kepada Allah, sudah ingkar mungkar dalam hati, gitu kan. Maka itu satu hal yang positif. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahamurahannya memberikan hidayah, maka kita akan dapat pahala semenjak dia memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Jadi harus ingkar mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan dimulai dari ruang lingkup yang terdekat. Pasangan hidup kita, anak-anak di rumah harus ya. Banyak orang subhanallah di rumahnya tidak pernah ingkar mungkar, tidak pernah amar ma'ruf. Anaknya sholat, tidak sholat terserah. Ini nggak boleh. Ya, pasangannya berbuat salah nggak diingatin, harus diingatin, nggak boleh nggak. Bahkan dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, kalau kalian melihat kemungkaran dan kalian tidak pungkiri, ya, maka Allah akan mendatangkan azabnya yang merata. Misal kita tinggal di satu komplek perumahan, ada 20 rumah. Dari 20 rumah ini ada 18 rumah atau 15 rumah, atau anggaplah 2 rumah saja, berbuat kemungkaran. Kemungkaran ini jelas dalam agama kita salah. Gitu. Dan umumnya subhanallah, semua yang dilarang oleh agama pasti buruk di mata manusia. Seperti misal mukul, ngambil haknya orang, teriak-teriak. Umumnya orang semua memang sudah sunnatullah, orang tidak suka, gitu kan. Bahkan kalau ada orang putar musik menurut dia tidak apa-apa, dia putar, tapi dia besarkan. Semua orang terganggu. Umumnya orang kalau masih normal pasti merasa terganggu, gitu kan. Orang mau aktivitas yang lain, kenapa dia harus ribut gitu. Maka kita tidak usah khawatir untuk mengingatkan. Walaupun itu orang non-muslim, kita boleh sampaikan. Maaf ya, kalau pagi kalau Anda putar musik jangan terlalu besar, karena ini sampai ke rumah saya dan ini mengganggu aktivitas kami. Gak apa-apa. Harusnya kita sampaikan, jangan dibiarkan. Misal contoh. Jadi menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran itu adalah salah satu penyebab diterimanya doa. Yang keenam, selanjutnya ya, adalah tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, riwayat Imam Bukhari Muslim, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Akan diterima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat berkata, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya tuh orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang, saya sudah berdoa, tapi belum melihat hasilnya. Lalu kemudian dia tinggalkan doa. Setiap Bapak Ibu sudah mengucapkan, ya Allah. Itu kata ulama sebenarnya itu garis startnya. Setiap kali kita sudah start dalam sebuah ibadah, itu ada garis finish. Seperti orang kalau sholat mulai takbir, akan ada sempurnanya sampai salam. Jangan berhenti. Berhenti tengah jalan, berarti nggak dapat sholatnya kan. Orang puasa, startnya dari subuh, azan subuh sampai azan maghrib. Ada orang setengah jam sebelum maghrib berhenti. Diterima nggak puasanya? Enggak, batal. Padahal sudah berjam-jam nih. Harus selesai. Sama dengan orang makan, dia lapar, dia makan. Tengah jalan dia berhenti, tetap dia akan terganggu, dia mesti selesaikan. Itu contoh saja. Maka dalam doa seperti itu. Kata para ulama, tidak ada orang yang berdoa sebagaimana hadis Bukhari yang lain, hadis sahih. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa kecuali Allah akan ijabah. Allah akan kasih. Tapi ada waktunya. Lalu kata Nabi SAW, dan hasilnya melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah Allah berikan langsung. Sakit, Allah sembuhkan. Minta rezeki, Allah bukakan. Minta jodoh, Allah mudahkan. Gitu kan? Dan jawaban doa datang dalam bentuk
Sinyal. Sinyal. Jadi misal kita Allah mau sembuhkan, maka tiba-tiba kita ngobrol sama seseorang, lalu dia tunjukkan kita ke dokter yang cocok, resep sama dokter, nasihat dokternya cocok, konsultasi sama resepnya, kita sembuh. Tentu itu bukan dokter dan resep yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta rezeki, Allah mudahkan, ada orang tawarkan kerjasama, ada orang tawarkan kerjaan dan seterusnya, seperti itulah. Kata Nabi SAW, diberikan langsung. Yang kedua, yusraf an husu, Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Jadi doa itu tidak selamanya diberikan langsung seperti itu. Allah sebagai pencipta lebih tahu. Seperti kalau kita, tanda kutip ya, ini jangan disamakan, tidak sama dengan Allah SWT. Tapi saya kasih contoh rasional manusiawi yang bisa difahami. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ibaratnya seorang hamba dengan Tuhannya seperti seorang anak dengan orang tuanya. Pada saat orang tuanya masih nolak untuk memberikan, dipastikan si anak akan terus berusaha merengek dan meminta. Mestinya begitu. Jangan malah saya yakin anak tersebut tidak akan pergi meninggalkan orang tuanya, tapi berusaha terus meminta. Misal dia pengen sekali sepeda, terus dia akan bahasakan ke kita sampai dia dapat tuh. Kata Ibnu Qayyim, mestinya seorang anak seperti itu. Jadi dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Kemudian yang ketiga adalah yuddahar lahu yaumul qiyamah. Allah akan simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Dalam athar yang lain disebutkan bahwasanya akan didatangkan nanti hari kiamat orang-orang yang banyak sekali, orang-orang yang banyak mendapatkan banyak sekali pahala, bergunung-gunung pahalanya. Lalu mereka bingung, pahala dari amalan apa nih? Di dalam athar ini disebutkan, kata mereka kepada para malaikat, ini amalan dari mana nih? Pahala dari mana? Amal yang mana nih? Maka kata para malaikat, ini adalah doa-doa kalian yang belum kalian lihat hasilnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap doa-doa yang mereka panjatkan di dunia tidak mereka dapatkan balasannya di dunia, dan mereka ingin didapatkan di akhirat karena besarnya pahala itu. Tentu pahala yang banyak untuk meninggikan derajat di surga. Kita masuk di surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tertinggi derajat kita karena amal yang banyak kita kerjakan. Selanjutnya yang ketujuh, syarat adalah menggunakan dan memaksimalkan waktu-waktu mustajab doa. Waktu-waktu mustajab doa. Memang Allah sudah siapkan tuh waktunya. Sama boleh kita bertanya-tanya, boleh kita menyampaikan hajat-hajat kita, bukan tidak boleh. Tapi di waktu mustajab doa ini seperti lagi dibuka pendaftaran. Sama kita ada lowongan kerja di satu perusahaan, dibuka waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore misalnya. Ya udah. Orang yang datang mendaftar pada waktu itu diterima berkasnya. Kalau ada orang datang jam 5 sore sudah tutup, bisa diterima, bisa enggak. Tergantung. Tangkap contoh rasionalnya ya. Maka seperti itu orang kalau berdoa. Ada waktu mustajab. Waktu mustajab yang pertama adalah sepertiga malam. Ini kurang, kalau sepertiga malam itu Bapak Ibu sekalian cara hitungnya adalah mulai azan maghrib, mulai matahari mau terbenam, itu sampai subuh, dibagi 3. Maghrib bukan isya. Mulai maghrib. Makanya orang kalau lihat bulan di awal Ramadan itu setelah maghrib. Mulai maghrib, misal kita hitung jam 6 sore. Jam 6 sampai jam 12 berarti 6 jam. Jam 12 sampai jam 5 misalnya 5 jam. Berarti 11 jam. Ya, malam itu 11 jam misalnya. Sebenarnya sih kalau lebih tepatnya 12 jam. Kan 12 jam malam, 12 jam siang kan gitu. Kalau 12 jam kita ambil malam misalnya dibagi 3. Berarti berapa? 4 jam. Berarti 4 jam sebelum subuh, misal jam 5 subuh nih. Mulai jam 1 itu sepertiga malam. Itu sampai subuh, waktu mustajab doa. Bukan begitu. Dari malam, dari jam maghrib sampai jam 5. 12 jam, betul 4 jam berarti. Jadi 4 jam sebelumnya, itu waktu mustajab doa. Jadi mulai jam 1 sampai jam, misalnya kalau subuh jam 5 berarti dia mulai jam
jam 1. Intinya malam dibagi 3. Itu waktu mustajab yang pertama. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi dan menanyakan kepada para malaikatnya, apakah ada yang meminta saya beri, apakah ada yang ada yang punya hajat saya penuhi, apakah ada yang bertobat saya ampuni. Yang kedua antara azan dan iqamah. Setiap azan dan iqamah, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, antara azan dan iqamah doa tidak tertolak. Doa tidak tertolak. Makanya kalau ada teman-teman sini pengurus masjid, maka semestinya atau teman-teman juga yang mendengarkan ceramah kita ini, semestinya memang memberikan durasi waktu 10 menit, 15 menit. Jadi orang yang datang sempat sholat, qobliyah, sempat berdoa. Karena ini waktu mustajab, ini waktu mahal ini. Waktu mahal, dan itu kalau cuma 2 menit, 3 menit, ada orang subhanallah muadzin, dia azan, selesai dia sholat, dia langsung iqamah. Nggak mau peduli dengan orang lain. Ini nggak boleh nih. Makanya bijaksana sekali kalau kita bisa taruh di masjid kita durasi menit. Kan sekarang sudah banyak disiapin, dijual. Kita taruh durasi itu. Ya 7 menit, 10 menit gitu ya. 15 menit. Di dekat rumah saya sudah kita sepakatin. Itu 12 sampai 15 menit biasanya. Terutama subuh. Diberikan kesempatan. Gitu ya. Kalau di Masjid Haram memang minimal 15 biasanya. 15 sampai 20 menit. Ya 25 menit biasanya. Kadang-kadang malah sampai 30 menit. Kalau Masjid Nabawi yang agak panjang. Nah ini waktu yang mustajab, ini waktu mahal nih. Setengah jam aja sebenarnya kecil itu, pendek, gitu kan? Sangat pendek untuk menyampaikan semua hajat kita. Bayangkan, mestinya panjang gitu kan? Bagi orang yang sudah selesai sholat qobliyah, duduklah berdoa, baca Al-Quran, banyak yang bisa dilakukan gitu. Tidak usah buru-buru. Termasuk nggak usah kasih dukungan untuk diiqamahkan sholat seperti orang bolak-balik ke belakang. Lihat ke orang lain. Maksimalin waktu. Berdoa kepada Allah SWT. Yang ketiga, musafir. Musafir siapapun yang keluar dari kotanya, kemudian dalam pandangan masyarakat sudah jarak jauh, jarak safar, maka dihitung safar. Semua musafir doanya mustajab. Tentu ini syarat nih, tadi yang saya sebutin semua sampai 7 poin. Ini satu sama yang berentetan ya. Walaupun dia musafir tapi tidak ikhlas, nggak diterima. Dia musafir tapi tidak yakin doanya, nggak diterima. Dia musafir tapi orangnya, makanan, minumannya, pakaiannya haram, nggak diterima. Dia musafir tapi dia meminta yang haram, tidak diterima. Dia musafir tapi buru-buru, tergesa-gesa, gitu kan? Yang tadi saya sudah jelaskan salah satu syaratnya. Dia mengatakan saya sudah berdoa tapi belum ada hasil, lalu dia tinggalkan doa. Padahal ada, tadi saya bilang perkataan para ulama, kalau orang sudah mengatakan ya Allah, itu garis start, ada garis finishnya, itu tinggal sabar aja. Tunggu sampai terakhir. Maka harus berentetan syarat-syarat ini satu sama yang lain, nggak bisa ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya selain musafir, ini hadisnya ada hadis riwayat Imam Ahmad ya, kata Nabi SAW, doa ya diterima pada saat safar. Yang keempat, ini kita bicara masalah doa waktu-waktu mustajab ya. Kita di poin ke-7, syarat ke-7. Syarat ke-7 adalah tadi memaksimalkan waktu mustajab. Sepertiga malam antara azan dan iqamah, musafir. Kemudian selanjutnya masuk ya, doa orang tua buat anak. Doa orang tua buat anak. Sering minta agar orang tua kita doain. Ibu, ayah doain saya. Sering ucapkan. Karena kata Nabi SAW, doa orang tua untuk anak mustajab. Hadis sahih. Makanya di sini Bapak Ibu juga sudah pernah saya bilang, jangan ucapkan kata-kata yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, jangan kalian mengucapkan doa atau kata-kata yang buruk buat diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat lalu mengaminkannya.
Selanjutnya, doa anak soleh buat orang tua. Doa anak soleh buat orang tua. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali dari 3 sumber. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Setelah itu, doa muslim terhadap muslim yang lain. Doa muslim untuk muslim yang lain secara gaib. Maksudnya gaib ini bukan gaib seperti yang dibayangkan ya, tapi tidak sedang berhadapan. Ala zahril gaib dalam hadis dikatakan. Tidak saling berhadapan. Misal ada saudara kita atau kita mendoakan orang tua kita yang ada tinggal di Surabaya misalnya, atau ada tinggal di Sumatera. Kita doain sementara beliau tidak lihat kita. Ya Allah, panjanglah umur orang tua saya, ampunilah dosa-dosanya. Itu mustajab. Doa seorang muslim untuk muslim yang lain, tapi arah zahril ghaib, tidak saling melihat. Niatnya memang mendoakan saudaranya. Selanjutnya pada saat hujan turun. Pada saat hujan turun. Ini sesuai dengan hadis sahih kata Nabi SAW, pada saat turun hujan, berdoalah sementara rahmat Allah turun, karena doa tidak tertolak. Makanya kalau lagi hujan jangan mengeluh. Hujan itu malah kita mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi hujan, angkat tangan, langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan hajat kita. Dan jangan pernah merasa, syaitan kadang-kadang bisikin tuh, apalagi yang kamu mau minta, sekarang sudah banyak kok. Enggak. Ya Allah, pertahankan kenikmatan yang sedang aku rasakan ini. Dan doa itu subhanallah, dia seperti bola salju. Kita kalau sudah memulai baca, nanti muncul semua itu sendiri. Makanya syaitan menghadang awalnya. Sama kalau kita mau sholat tuh, sama syaitan diberatin. Tapi begitu kita bangun sholat, udah jalan. Sama kalau kita mau baca Quran, awalnya menyentuh Quran, begitu kita sudah ambil baca, asyik juga tuh. Itu berjalan. Makanya dimulai. Kemudian termasuk doa-doa mustajab selain hujan turun adalah di kancah peperangan. Pada saat perang berkecamuk di medan jihad. Kemudian doa mustajab yang selanjutnya adalah doa yang orang yang terzalimi. Di kancah peperangan tentu ada hadis Nabi SAW ya, yang menjelaskan masalah itu. Kalau setiap di kancah peperangan beliau selalu berdoa. Dan beliau menekankan pada para sahabatnya untuk berdoalah. Karena Allah menerima dan mendengarkan doa kalian pada saat ini, pada saat perang lagi berkecamuk. Atau kama qala Nabi SAW. Kemudian setelah kancah peperangan tadi, apa yang terakhir? Orang yang terzalimi. Ini hadisnya ada, sabda Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal dalam hadis Bukhari pada saat mengutus beliau menjadi dai ke sana. Hati-hatilah engkau menyentuh harta-harta mereka. Dan artinya kalaupun harus ada harta yang mereka keluarkan, zakat malnya, hal-hal yang tidak boleh orang memanipulasi data kemudian mengambil sesuatu. Karena orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, satu-satunya doa orang kafir yang bisa diijabah adalah orang yang terzalimi. Inilah syarat yang ketujuh tentang masalah doa itu. Tentu ada hal-hal yang membatalkan doa. Seperti misalnya tadi 7 syarat itu ada salah satu tidak terpenuhi. Kecuali syarat ketujuh, gitu kan? Karena bisa saja orang itu mungkin berdoa sementara dia melihat ada orang lain lagi sakit misalnya. Seperti ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang melihat sesuatu kekurangan pada diri orang lain yang tidak ada padanya, maka sebaiknya dia mengucapkan, ada doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan saya dari orang ini, wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila, dan telah mendahulukan saya dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Jadi jelas ya, ini doa tapi tidak dikatakan oleh para ulama dia mustajab seketika. Dia mustajab seketika, tapi dia doa yang sifatnya datang pada saat dibutuhkan, gitu kan.
Baik, ada hal-hal yang membatalkan selain daripada 7 syarat tadi. Doa itu seperti orang tiba-tiba kafir, murtad dari agama. Ini langsung tertolak. Ini sesuai dengan hadis Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda pada saat 3 orang pendeta Yahudi lewat dan mengatakan Assalamu alaikum. Assam artinya kematian buat kalian. Maka Aisyah sempat marah dan mengatakan radhiyallahu anha, Assam buat kalian, gitu. Sambil emosi marah. Dan Nabi SAW mengatakan waalaikum, jawabannya begitu. Lalu Aisyah mengatakan, kata Nabi SAW, wahai Aisyah tenanglah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah anda mendengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang sudah saya ucapkan? Artinya mereka mengatakan assalamualaikum, kematian buat kalian. Saya sudah jawab waalaikum, dan untuk kalian, gitu kan. Tidak usah repot-repot, tidak usah marah-marah, gitu. Kata Nabi SAW dalam penutupan hadis, ketahuilah wahai Aisyah, doa kita kepada Allah untuk mereka diijabah, dan doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Maknanya doa orang kafir tidak akan diterima oleh Allah. Enggak akan diterima oleh Allah SWT. Sebaik apapun dia, sebanyak apapun yang dia sedekahkan, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena syaratnya harus ada muslimnya, gitu. Jadi tadi kita bicara syarat-syarat itu, ya, kita bicara orang muslim, karena orang muslim tidak diterima. Secara otomatis doanya tidak diijabah, kecuali dia dalam keadaan terzalimi, gitu ya. Kita akan masuk adanya hal yang membatalkan keislaman dalam doa. Seperti misalnya orang mengalihkan doa itu kepada selain Allah. Contoh orang berdoa pada syaitan, batu yang dianggap keramat, pohon yang dianggap keramat. Dialihkan doa ini kepada makhluk, maka dia bisa membatalkan keislamannya. Karena doa ini adalah inti daripada ibadah, tidak boleh dialihkan kepada selain Allah. Kalau tadi baru saya jelaskan, ada yang tiba-tiba membuat doa tidak diterima kalau orang itu tiba-tiba murtad atau dia dalam kondisi kafir, tidak diterima sama Allah. Ada doa, dia lakukan doa, tapi membatalkan keislaman dia malah. Bukan hanya sekedar tidak diijabah, kalau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya panjang lebar tadi saya jelaskan itu, yang kita ingin titik beratkan justru poin terakhir dari masalah doa. Ada yang bisa membatalkan keislaman seseorang, dan ini masuk dalam bahasan tadi kita, pembahasan yang ketiga, masalah pembatalan keislaman dari sisi qauliyah, perkataan atau ucapan yang diucapkan dari tauhid ubudiyah atau tauhid, ya, uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah sudah saya jelaskan juga pada awal pertemuan kita yang lalu, bahwasanya dia pengesaan Allah dari sisi penyembahan. Saya akan bacakan tulisan penulis. Keempat, kata beliau, pasal keempat, hukum orang yang berdoa dan beristighatha kepada selain Allah. Istighatha itu meminta pertolongan. Jika telah tetap bahwa doa adalah ibadah yang merupakan ibadah yang paling agung, ketaatan yang paling mulia, dan bahwa ia wajib diberikan hanya kepada Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya, maka barang siapa berdoa atau beristighatha atau memohon pertolongan atau memohon perlindungan, ya, kepada selain Allah Ta'ala dalam perkara di mana yang mampu melakukannya hanyalah Allah SWT, maka dia telah kafir, keluar dari agama, baik selain Allah tersebut adalah seorang nabi, wali, malaikat, jin atau makhluk lainnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 106 sampai 107. Surah Yunus ayat 106 sampai 107. Mungkin teman-teman di sini yang tidak punya buku bisa pinjam dulu buku di sebelah itu ada. Itu di sebelah itu bisa dipakai dulu, kalau orangnya datang baru kasih. Ya, dibagiin aja kalau memang orangnya nggak datang. Di halaman 193.
Saya bacakan ayatnya, Yunus 106 sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula menimbulkan mudarat kepadamu selain Allah. Seperti kasus orang minta-minta pada patung, pohon, apa yang bisa dilakukan buat dia gitu. Ya, apalagi patung kadang-kadang dibuat sama dia sendiri, dipahat, dia yang buat matanya, dia yang buat kupingnya, dia yang buat mulutnya, lalu dia minta kepada patung tersebut. Pada saat patungnya rusak, dia yang polesin, dia yang perbaikin. Ini gimana caranya? Sebab jika kamu lakukan itu, menyembah, berdoa, memohon pertolongan kepada selain Allah, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim artinya orang yang menyusahkan dirinya sendiri. Kalau orang zalim, berarti dia menyusahkan dirinya sendiri. Jika Allah menimpahkan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ini poin yang luar biasa, ini pengisahan kepada Allah. Tidak akan pernah ada yang menyentuh kita kalau Allah tidak ingin kita tersentuh dengan sesuatu itu. Dan kalau Allah ingin memberikan sesuatu pada kita, tidak akan pernah ada siapapun yang bisa menahannya. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat pernah saya sampaikan statement Ibnu Qayyim yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan saya selalu senang dan tenang dalam kehidupan dunia ini karena dua hal. Yang pertama, saya selalu senang dan tenang karena ajal saya sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat. 69. Waktunya pagi hari jam 8 pagi hari tidak akan lebih 1 detik. Akan mati pada saat itu. Lalu untuk apa? Ya, terbebani dengan masalah itu. Toh pasti akan datang. Udah sekarang maksimalin mengejar amal-amal yang baik. Subhanallah, kita kalau lagi lakukan perjalanan jauh. Saya kemarin pada saat jalan dengan salah satu teman, tangganya cukup jauh, tinggi. Lalu pada saat kami mau jalan, dia bilang, Ustaz ini kayaknya agak tinggi. Saya bilang, gak usah lihat anak tangganya. Melangkah saja. Mulai, jalan. Akan selesai kok gitu. Maka alhamdulillah betul terjadi seperti itu. Jadi kita jalan saja. Ibnu Qayyim mengatakan saya selalu senang dan tenang karena dua hal dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama karena ajal saya sudah ditentukan. Tidak akan bertambah sehari sesaat dan tidak akan kurang saat. Dan yang kedua, saya selalu senang dan tenang karena rezeki saya sudah ditentukan. Tidak mungkin ada yang mengambil rezeki saya. Nggak mungkin. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan kemudian yang mendapatkan orang lain berarti rezeki dia. Gak usah repot-repot kita jor-joran di situ, nggak perlu. Allah sudah bagiin masing-masing porsinya. Jadi ini kalau orang beriman faham tentang masalah-masalah seperti ini. Makanya Allah mengatakan, saya ulangi lagi ayatnya, renungi baik-baik. Bila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada, kalau Allah sudah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Sakitkah, musibah apa saja, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Allah bisa dengan hikmahnya, banjir yang besar hilang tiba-tiba, bisa terjadi tiba-tiba gitu kan. Tapi kalau manusia berusaha, susah dikuras begini begitu, bisa turun hujan lagi, jadi masalah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak akan pernah ada yang bisa menolak karunia-Nya. Dia Allah memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia yang maksimal buat kita. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu. Al-ayah. Maka hanya mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia. Jangan kita minta kepada yang lain.
Kata-kata di sini kata ulama tafsir wa'buduhu artinya wad'uhu. Sembahlah dia maksudnya adalah memohonlah kepadanya. Kemudian dikatakan juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Janganlah kalian sekali-kali menyeru, memohon, berdoa, menyembah Tuhan yang lain selain Allah yang menyebabkan kalian termasuk orang-orang yang diazab. Tidak boleh sama sekali. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kalian sembah selain Allah. Sembah di sini patuh, tunduk, cinta, takut. Itu makna daripada sembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maksudnya tadi itu ditunduki, dipatuhi, ya, dicintai. Jangan kalian pernah menyembah selain Allah Tuhan manapun, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan keputusan, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doa mereka sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Artinya orang kalau datang ke kuburan, ke patung, ke pohon, lalu dia sampaikan tolonglah bantu saya wahai dewa ini, berikanlah saya, dan seterusnya. Naudzubillah. Allah memastikan semua itu tidak akan pernah bisa menerima doanya sampai hari kiamat. Apa yang datang padanya, apa yang sudah Allah takdirkan saja. Ada sebuah hadis qudsi, saya akan kembali ke terjemahan ayat ini. Yang mulia sekali kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin dengan kerajaanku, maka pastikan kau tidak butuh dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Tidak butuh, kamu tidak usah gantungkan dirimu pada siapapun. Kau yakin dengan kerajaanku, maka hanya bergantung kepadaku. Sudah, kata Allah SWT. Wahai anak Adam, kalau seandainya kau patuh padaku, kata Allah SWT, kalau kau patuh padaku, maka aku akan penuhi semua kebutuhanmu. Lakukan apa yang diperintahkan wajib atau sunnah, tinggalkan apa yang dilarang haram atau makruh. Maka aku akan penuhi semua kebutuhanmu. Wahai anak Adam, kalau seandainya kau menggantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan membiarkan kamu dengan sembahan-sembahanmu itu, kemudian tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Tetap mutar-mutar dimanapun, jimat, dukun, sana sini, pohon, 1000 pohon didatangin, ujung-ujungnya yang datang kepada dia yang telah Allah tentukan saja. Gak ada hubungannya sama yang disembah itu. Ini hadis yang agung sekali. Bagaimana seseorang sebenarnya tidak ada manfaatnya, ringkas. Beribadah kepada Allah itu biayanya kecil, caranya jelas, ya, mudah, gitu kan. Seperti misalnya orang berdoa kepada Allah SWT, tidak ada proposal dalam doa. Tidak ada proposal yang harus disusun, ditulis, harus ada skemanya, harus ada ini, nggak ada. Angkat tangan ke langit, memuji Allah, membaca salawat, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT. Oh, ini termasuk hal yang saya lupa tadi, maaf. Ada syarat dari 7 tadi, yang syarat ada satu lagi. Dan itu masuk di syarat yang ketiga. Jadi setelah ikhlas, setelah yakin, masuk syarat yang ketiga. Memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi SAW. Ini poin ketiga. Jadi ada 8 syarat khusus untuk doa diterima. Jadi tadi yang pertama ikhlas, yang kedua hatinya yakin. Tadi yang ketiga kan kita langsung masuk ke hindari permintaan yang haram.
Nah ini dipindahkan ke poin keempat. Poin ketiga membaca tahmid, puji-pujian kepada Allah dan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca salawat kepada Nabi SAW. Seperti misal ini contohnya dalil hadis Bukhari ya. Pernah ada sahabat Nabi masuk ke masjid. Begitu masuk tiba-tiba angkat tangan ke langit lalu mengatakan alhamdulillah, langsung dia mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya. Tiba-tiba kata Nabi SAW, istajala hadza, orang ini buru-buru sekali. Semestinya dia memuji Allah dulu, membacakan salawat untukku, barulah dia menyampaikan hajatnya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya, semua doa yang tidak membaca salawat kepadaku akan dihijab oleh Allah. Harusnya kita memuji Allah SWT. Nah ini ulama keluarkan doa-doa yang dasarnya memang sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Seperti doa masuk kamar mandi, doa mau makan. Ini nggak perlu ikuti dengan tahmid dan salawat. Tapi ini yang kita masukkan adalah doa masalah. Doa punya hajat yang kita mau sampaikan kepada Allah SWT, kita mulai dengan tahmid dan salawat. Tapi kalau misalnya doa-doa seperti doa iftitah dalam sholat, doa di antara dua sujud, kan ada Rabbi ghafirli warhamni wajburni, itu kan semua ada. Itu nggak perlu dimulai dengan tahmid dan salawat. Karena sudah ditentukan waktunya, gitu kan, dan jenisnya. Tapi doa masalah, sesuatu yang kita butuh untuk kita sampaikan kepada Allah, maka dimulai dengan tahmid dan salawat. Kembali kepada terjemahan ayat tadi kita, surah Ahqaf ayat 5-6. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doa mereka sampai hari kiamat, dan mereka lalai sesembahan itu, semuanya lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Nggak ada yang mereka bisa lakukan. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Ini kata ulama tafsir, hari kiamat semua patung, semua kuburan, semua pohon yang pernah disembah oleh manusia akan didatangkan oleh Allah hari kiamat dan disuruh oleh Allah berbicara. Lalu mereka akan mengatakan, kami ya tidak mau kalian sembah. Kenapa kalian sembah kami? Dipungkiri sendiri. Ini makna tafsir dari firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dan nanti sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh buat mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Bagaimana caranya mengingkari? Mereka ngomong, kata ulama. Tafsir yang dimaksud di sini adalah mereka akan ngomong mengatakan bahwasanya ya kami memungkiri apa yang kalian pernah sembahkan kepada kami. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Pada saat ya semua tubuh manusia akan berbicara. Bagi kita kan sekarang kayaknya mustahil deh tangan bisa bicara, kan gitu. Mustahil misalnya kaki bisa bicara, mustahil kemaluan bisa bicara kalau di dunia. Tapi di akhirat berbicara semua ini. Sebagaimana dalam hadis Bukhari juga dijelaskan, nanti hari kiamat akan datang orang yang membangkang. Kamu lakukan ini? Enggak. Ini buktinya? Enggak. Semua dipungkiri. Loh ini malaikat jadi saksi? Enggak percaya. Ini tempat yang kau lakukan maksiat menjadi saksi. Ranjang tempat berzina, udara yang dihirup. Enggak percaya. Pokoknya semua ditolak sama dia. Gitu kan? Karena dia sudah tahu dia akan menuju ke neraka nih. Tolak semua. Kata Allah SWT, siapa yang kau percaya? Dia bilang, saya cuma percaya diri saya sendiri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kunci mulutnya dan Allah buat semuanya tubuhnya bicara. Matanya bilang iya saya melihat, tangannya bilang iya saya memegang, kakinya bilang iya saya melangkah, kemaluannya bilang saya melakukan. Semua bicara. Setelah semua berikan kesaksian, lalu mulutnya dibuka. Lalu dia bilang, dalam Al-Quran diceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian jadi saksi buat diri sendiri? Lalu tubuh-tubuhnya akan berbicara mengatakan antakanallahu ladzi antaka kulla syai. Yang Allah lah yang telah membuat kami berbicara, yang telah membuat segala sesuatu bisa bicara. Makna ayat ini kata ulama sangat relevan sekali dengan ayat tadi surah Ahqaf ini. Bahwasanya sembahan-sembahan mereka akan berbicara pada hari kiamat. Allah akan datangkan yang mereka sembah, yang mereka berdoa minta-minta di kuburan, minta-minta di pohon, minta-minta di jimat, minta-minta di patung, semua itu tidak bisa buat apa-apa. Sampai hari kiamat pun dia ngerengek, tidak akan dikasih. Yang datang padanya hanya yang Allah sudah takdirkan. Percuma saja, nggak ada gunanya, gitu kan. Dan sesudah itu sesembahan mereka akan datangkan hari kiamat lalu menjadi saksi buat mereka. Kami dunia tidak bisa ngomong, tapi sekarang kami ngomong, kami pungkiri
Ya Allah, kami tidak setuju dengan penyembahan mereka ini. Seperti itu. Jadi jelas terbantahkan ya orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah dalam surah Jin ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringatan yang sangat tegas dari ayat ini tentang orang-orang yang menjadikan kuburan di dalam masjidnya. Ulama tafsir pada saat mengangkat surah Jin ayat 18 ini menghubungkan sekali dengan hadis-hadis Nabi SAW yang berbunyi misalnya hadis Bukhari, jangan kalian menjadikan kuburan kalian masjid. Juga dalam hadis yang lain ada lafaz yang hampir serupa, jangan kalian jadikan masjid kalian kuburan. Dua-duanya tidak boleh. Menjadikan kuburan masjid. Ya, ada kuburan orang soleh, dibangunin masjid di situ. Lalu orang sholat, itu nggak boleh. Makna hadis yang lain adalah jangan kalian jadikan masjid kalian kuburan. Masjid sudah ada, ditanam kuburan di situ. Dua-duanya nggak boleh. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, jangan kalian berdiri di atas kuburan, injak, dan jangan kalian sholat menuju ke arahnya, gitu kan? Maksudnya sengaja memang kuburan ada di situ dia sholat. Beda kalau masjid berpisah pagar dengan kuburan, gitu kan? Itu lain. Berpisah di luar, lain. Ini pagar, ini tembok masjid jelas. Di sana kuburan, itu lain. Walaupun ada di hadapan. Tapi kalau di dalam masjid, ini nggak boleh. Dan kata para ulama, kalau kuburan ada di dalam masjid, dilihat. Kalau kuburan itu dasarnya sudah dari awal ada dan masjid dibangun karena kuburan, masjidnya yang dibongkar. Tidak boleh pakai sholat, karena masjidnya bukan karena Allah, karena kuburan itu. Bongkar. Kalau masjid sudah ada duluan, baru kuburan, maka kuburannya yang dibongkar, dipindahin ke pemakaman. Ini cara syaitan menyesatkan manusia, salah satunya adalah menghiasi masjid-masjid mereka dengan kuburan, sehingga akhirnya mereka tidak sadar meminta doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan minimal perbuatan mereka adalah melakukan perbuatan bid'ah di situ. Perbuatan-perbuatan yang Nabi Muhammad SAW, kiai dan guru kita satu-satunya tidak pernah ya berbicara kecuali wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia hanya selalu mengucapkan, tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, tapi mengucapkan apa yang diwahyukan kepadanya. Itu sudah menjelaskan kepada kita. Tidak pernah mengajarkan untuk minta-minta di kuburan. Beliau maksimal kalau datang ke Baqi hanya datang, mendoakan, memberi salam, mendoakan lalu pulang. Tidak pernah seperti yang sering dikerjakan oleh banyak orang sekarang, kuburan diberlebih-lebihkan, membawa air lah, membawa bunga lah, ya, dikemas lah, dipasang lampu, dipasang kelambu, minta-minta di situ. Bahkan ada yang terang-terangan tuh pasang, gitu kan, tulisan-tulisan yang memang buruk gitu. Ya. Mengajak orang untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tafsir nomor 176 dan Imam Ahmad juga nomor Bukhari tadi 176 dengan 4497, Imam Ahmad nomor 374. Kata Nabi SAW, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada sekutu selain Allah, pada kuburan, jimat, pohon, maka pasti dia masuk neraka. Nggak boleh berdoa kepada selain Allah SWT. Ya. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pelanggaran yang dan melampaui batas, kehinaan dan kerendahan yang paling besar adalah berdoa kepada selain Allah. Karena itu termasuk syirik, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Dan Allah tidak mengampuni siapapun yang menyekutukannya atau syirik. Dan sungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ya, artinya kezaliman menyalahkan dirinya sendiri yang paling besar. Surah Al-Kahfi 110 Allah Subhanahu wa taala jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya nanti hari kiamat. Makna perjumpaan dengan Rabbnya ini yang lebih dekat pendapat adalah kata para ulama perjumpaan langsung dengan Allah di surga. Karena nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ayat ini, ya, akhir surah Al-Kahfi, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maksudnya masuk ke surga dan lihat Allah secara langsung, gitu kan? Sudah saya jelaskan hadisnya kan gitu.
pada pertemuan kita yang lalu, karena kita masih membahas surga dan neraka ya di hari Senin. Maka di surga itu ada bahasannya. Ya. Apa namanya? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan melihat wajahnya Allah nikmat terbesar di surga. Sebuah hadis Bukhari menjelaskan kata Nabi SAW, kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, di neraka tinggal orang-orang yang kekal, munafik, kafir dan orang musyrik. Naudzubillah. Maka semua sudah masuk, termasuk orang mukmin yang bermaksiat sudah masuk ke dalam surga. Jadi di surga, di neraka tinggal orang yang abadi saja. Maka Allah SWT mengumpulkan penghuni surga dan bertanya kepada mereka, apakah nikmatku sudah cukup untuk kalian? Kata mereka, nikmat apa lagi ya Allah yang kami inginkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Sudah saya jelaskan penghuni surga nanti bisa melihat penghuni neraka agar mereka terus bersyukur kepada Allah SWT, dan penghuni neraka akan melihat penghuni surga agar mereka selalu menyesal. Maka kata Allah dalam hadis ini dikatakan, kata Nabi SAW, Allah mengangkat hijabnya, pembatasnya. Lalu mereka semua serentak melihat wajahnya Allah. Ini sudah sekitar ratusan atau ribuan tahun sudah masuk surga ya. Sudah nikmatin segala nikmat. Subhanallah, tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada itu awalnya. Kemudian pada saat Allah SWT mengangkat hijab dan mereka melihat Allah pertama kalinya, mereka serentak semua mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Makanya nikmat terbesar melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah insya Allah karunia kita ini. Di sini kata Allah SWT, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maksudnya perjumpaan secara langsung di surga, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Rabbnya. Ibnu Qayyim menjelaskan buruknya syirik ini. Dia berkata, di antara bentuk syirik akbar maksudnya yang paling besar, menunjukkan Allah yang paling besar adalah manusia meminta hajat kepada orang mati di kuburan. Walaupun itu orang soleh. Kata Imam Nawawi, saya heran melihat seseorang yang minta-minta di kuburan walaupun itu orang soleh di dalam kuburan tersebut yang sudah jadi tulang belulang. Kalau dia yakin kuburan tersebut orang soleh itu bisa membantunya, maka kenapa dia tidak yakin Tuhannya orang itu dan Tuhannya kuburan dan tanah itu jauh lebih mampu? Kenapa nggak minta langsung kepada Allah? Itu ajaran Islam gitu. Ibnu Qayyim, saya ulangi, menjelaskan buruknya syirik ini, berdoa kepada selain Allah. Dia berkata di antara bentuk syirik akbar adalah meminta hajat kepada orang mati, beristighatsah kepada mereka, meminta tolong, dan bertawajjuh. Tawajjuh itu mengarahkan permintaan. Ya, ini istilah lain, sebenarnya sama saja doa semua. Bertawajjuh artinya mengarahkan permintaan, bertawajjuh kepada mereka. Ini adalah asal syirik pada makhluk Allah. Karena amal mayyit telah terputus, dia tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang yang sedang beristighatsah dengannya. Meminta ditunaikannya hajat kepadanya atau memintanya agar memberi syafaat kepadanya di sisi Allah pada hajat tersebut. Dan ini karena kebodohan terhadap pemberi syariat Allah SWT dan yang diberi syafaat di sisinya. Gitu. Jadi kalau memang kita yakin kuburan tersebut bisa berikan manfaat, ada zat yang maha hidup yang telah menciptakan segala satunya, tinggal angkat tangan selesai. Dan dalam syariat Allah SWT kita tahu, dalam Islam kita harus mendoakan si mayit. Itu kan? Orang tua kita yang sudah meninggal, dan itu bermanfaat buat mereka, akan sampai kepada mereka. Tapi tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan kepada kita kalau orang mati akan memberikan manfaat kepada orang hidup. Itu sudah mustahil, sudah nggak mungkin. Bahkan sabda Nabi SAW mengatakan tadi yang saya sudah jelaskan di pertemuan kita, inqata'a idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, inqata'a, terputus total, itu kan, amalnya, kecuali dari 3 sumber. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Tentu ada hadis lain yang menjelaskan seperti haji dan umroh gitu kan. Itu juga masuk. Tetapi di sini maksudnya adalah tidak bisa lagi orang mati memberikan manfaat. Dalam ayat Al-Qur'an Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tusmi'u man fil qubur. Kau tidak akan pernah bisa mendengar, hai Muhammad, apa yang sedang terjadi pada orang mati. Tidak bisa kamu bicara sama mereka, mereka pun tidak bisa bicara dengan kamu. Ya. Kalau Nabi SAW saja begitu, apalagi kita gitu. Nah ini banyak, semoga Allah berikan hidayah di Indonesia ini, minta-minta gitu. Datang kepada kuburan dianggap orang soleh, taruh air, dinginapkan, ambil tanahnya. Ini semua, ya semoga Allah berikan hidayah, kekeliruan yang fatal sekali. Ini karena kedangkalan pemahaman tentang maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, maha hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib diketahui, kata penulis di sini, bahwa barang siapa sengaja berdoa kepada selain Allah, atau beristighatsah atau beristi'anah,
Istighatsah itu biasanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sifatnya lebih banyak kepada minta turun hujan. Kalau isti'anah sama juga meminta tolong kepada Allah, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'anah artinya meminta tolong, tapi sifatnya minta tolong ini seperti dimenangkan dari musuh, ya. Meminta tolong agar disembuhkan penyakit. Jadi ini makna-makna kalau secara harfiah, secara katanya ya seperti itu. Tapi semuanya sebenarnya meminta, tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan wajib diketahui bahwa barang siapa sengaja, garis bawahi kata-kata sengaja, berdoa kepada selain Allah atau beristighatsah atau beristi'anah, maka dia kafir. Meskipun dia tidak meyakini bahwa sesuatu yang diistighatsai itu mempunyai hak mengatur atau memberi pengaruh atau ya penciptaan. Orang-orang musyrik Arab yang diperangi oleh Rasulullah SAW tidak berkata tentang Tuhan-Tuhan mereka bahwasanya iya, Tuhan-Tuhan itu menciptakan, memberi rezeki dan mengatur perkara orang yang berdoa kepadanya. Justru mereka mengetahui bahwa semua itu adalah milik Allah semata. Sebagaimana Allah menjelaskan hal ini dari mereka di beberapa tempat dalam Al-Quran. Mereka berdoa kepadanya, beristighatsah kepadanya, walaupun mereka mengakui bahwa Allah adalah pengatur, pencipta dan pemberi rezeki. Jadi ini jelas sekali bagaimana sebenarnya orang-orang musyrik Mekah, mereka yakin ada Tuhan namanya Allah. Tetapi mereka tahu patung-patung ini tidak bisa memberikan manfaat. Ini buatan tangannya dia. Tapi dia jadikan perantara dengan Allah. Itu saja sudah cukup Allah cap mereka sebagai musyrik, dan Nabi SAW memerangi mereka. Bahkan itu dianggap dosa paling besar pada saat itu, dan akan selamanya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Induk dosa-dosa besar. Gitu. Jadi memang tidak boleh teman-teman sekalian. Tidak boleh sama sekali. Berikanlah hak masing-masing. Kuburan-kuburan, tanah kita doakan, ya, sudah jalan kepada Tuhannya. Jangan ikuti godaan syaitan. Dihiasi, di ini, di itu, dan segala macam perbuatan yang dilakukan. Dan disayangkan ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya karena urusan dunia, hanya karena mau dapat keuntungan finansial, maka mereka membiarkan orang berbuat musyrik. Sudah menjadi kebiasaan tuh. Ngunjungin kuburan fulan, ngunjungin kuburan fulan, gitu kan. Kalau cuma sekedar orang lewat, kemudian dia ziarah kubur, itu sunnah Nabi SAW. Tapi kalau datang duduk situ, baca-baca, minta-minta, menganggap ada keramat, airnya dibawa pulang dan seterusnya. Dari mana? Tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, di antara para pengikut orang-orang musyrik ini ada yang bersujud kepada matahari, rembulan dan bintang-bintang. Dia berdoa kepadanya seperti dia berdoa kepada Allah, berpuasa untuknya, menyembelih untuknya, mendekatkan diri kepadanya. Kemudian dia berkata, ini bukan syirik, akan tetapi syirik itu apabila kamu meyakini bahwa ia mengaturmu. Tetapi jika kamu menjadikannya sebagai sebab dan perantara, maka itu bukan syirik. Padahal sudah diketahui secara mendasar atau daruri dalam Islam bahwa itu adalah syirik dalam Islam. Syirik itu, ya. Karena syirik mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Itu syirik. Nah. Ini banyak contoh-contohnya, seperti orang menganggap bintang inilah yang menurunkan hujan, ya. Bintang inilah yang meramal masa depannya dan seterusnya. Ini sama. Oh kalau terjadi gerhana akan begini, oh kalau turun meteor akan seperti ini. Semua ini pemahaman yang keliru. Kita punya penjelasan dalam agama yang jelas, gitu ya. Makanya pernah Nabi SAW selesai sholat subuh, dan waktu itu hujan deras di Madinah. Pas subuh sudah selesai hujan, Nabi SAW mengatakan, Jibril datang kepada beliau dan menyampaikan wahyu. Allah berfirman, kata beliau, pada pagi ini banyak ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada hamba-hambaku yang beriman pada bintang-bintang. Lalu Nabi SAW jelaskan, Allah berkata, siapa yang mengatakan kami telah mendapatkan hujan semalam karena karunia dari Allah, maka dia beriman kepadaku, kata Allah. Ini hadis qudsi ya. Nabi SAW menyampaikan penyampaian Allah SWT. Dan siapa yang mengatakan kami dapat hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Betul, harus kembali kepada Allah SWT. Semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada sesuatu pun. Semua hidupku, matiku, ibadahku, sembelihanku, semua untuk Allah SWT. Para penyeru yang mengajak kepada berhala,
semakin berani membolehkan beristighatsah kepada selain Allah dengan alasan bahwa orang-orang yang beristighatsah tersebut tidak meyakini kemampuan memberi pengaruh kepada selain Allah Ta'ala sehingga mereka menafikan pengaruh dan menggugurkan sebab. Berdoa kepada orang mati bukan sebab diraihnya apa yang diinginkan, akan tetapi ia hanya beringin ya, beringingan ya. Ini bacanya. Enggak, tulisannya memang begitu, beriringan. Ya. Ia hanya beriringan dengan terwujudnya apa yang diinginkan gitu. Husain bin Mahdi An-Na'awi berkata, tidak disyaratkan dalam menjadikan selain Allah sebagai sekutu dengan memberikan sifat, nama dan perbuatan yang menjadi kekhususan zat yang maha terpuji lagi maha mulia kepada sekutu tersebut. Cukup dikategorikan menyekutukan jika kamu memposisikan diri dengan posisi penghambaan kepada sekutu tersebut, merefleksikan diri untuknya dengan sifat makhluk yang diatur dan memberikan keadaan yang kamu buat dan bentuk sifatmu dalam penyembahanmu kepadanya, bahwa dia menumbuhkan dan mengaturmu. Jadi misalnya ada orang minta ke kuburan, dia yakin ada Tuhan Allah. Banyak orang Islam di Indonesia menyembah Allah. Tuhan apa? Tuhanmu Allah. Baik, kenapa kau minta di kuburan ini? Ini kuburan orang saleh. Doa saya diterima oleh Allah melalui dia. Perkataan doa saya diterima oleh Allah melalui dia, benda mati, ini sudah melanggar, sudah syirik namanya. Allah nggak pernah gantungkan kok dengan benda mati, nggak pernah. Allah suruh berdoa langsung. Ini pernah saya ingatkan, sahabat-sahabat Nabi kalau sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Langsung, gitu kan. Nabi Ibrahim alaihissalam dikekalkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, hanya dia yang menyembuhkan. Alladzi yut'imuni wa yasqin. Kalau saya lapar, dia yang memberikan makan. Kalau saya haus, dia yang memberikan minum. Jadi peka sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Selalu Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sederhana. Tinggal angkat tangan ke langit berdoa. Lalu dikatakan juga, ini penutupan paragraf kita ya. Oleh karena itu, orang-orang ahli kalam yang berfaham murji'ah dan yang mengikuti mereka telah keliru ketika mereka mengklaim bahwa syirik di dalam doa bukan merupakan syirik kecuali jika diiringi keyakinan bahwa sekutu tersebut setara dengan Allah dalam zat atau sifat dan perbuatan. Jadi seperti misalnya orang-orang yang minta-minta di kuburan yang dianggap orang soleh, mereka yakin ada Tuhan Allah, tapi mereka menganggap ini karena kesolehannya bisa jadi perantara dengan Allah. Itu sudah cukup membuat mereka syirik. Sudah cukup gitu. Karena Allah nggak pernah mau seperti itu kok, nggak perlu. Yang ada dalam syariat kita, sealim apapun, nggak usah kita bicara manusia biasa deh, kita bicara Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Bapak Ibu baca salawat? Apa itu salawat? Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ya menambahkan berkah, rahmat untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Nabi SAW sudah diampuni dosanya, sudah dipastikan masuk surga. Dia yang paling pertama mengetuk pintu surga, yang pertama masuk surga, dapat surga tertinggi yang dikenal dengan al-wasilah, yang kita baca setelah azan, ati Muhammadin al-wasilah atau al-fadilah, gitu kan? Berikanlah Muhammad al-wasilah sallallahu alaihi wasallam. Itu istana yang termewah yang diperebutkan oleh para nabi-nabi, dan Nabi SAW menghuninya. Tapi kenapa kita masih baca salawat? Berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala tetap dibutuhkan, gitu kan? Kalau Nabi SAW saya kita bacakan salawat, semua nabi-nabi kita mengatakan alaihi wassalatu wassalam. Para sahabat ridwanullah yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya, kita masih mengatakan radhiyallahu anhum. Apalagi kalau cuma kiai kita nih. Siapa dia gitu? Apakah dia mengalahkan Nabi Muhammad SAW? Mustahil itu kan. Apakah dia lebih mulia daripada para sahabat? Mustahil. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan para sahabat datang ke kuburan Nabi minta-minta setelah Nabi SAW meninggal. Mustahil itu. Bahkan statement Abu Bakar tegas dan jelas pada saat itu. Waktu Nabi SAW meninggal, beliau keluar, lalu beliau berteriak dengan suara keras kepada para sahabat. Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad SAW telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Artinya selesai. Nabi SAW sudah selesai tugasnya. Udah, ambil ilmunya, amalin, tidak ada hubungannya lagi sama jasadnya Nabi SAW.
Para sahabat kafani Nabi SAW seperti beliau ajarkan, dimandikan, dikafani, dikubur. Seperti umumnya yang beliau ajarkan. Udah selesai. Para sahabat lewat membacakan salawat kepada beliau, kemudian pergi. Gak ada perbuatan lain. Tidak pernah ada sahabat taruh air diminum, ambil tanahnya, dan seterusnya. Tidak pernah. Apalagi kalau cuma kiai biasa, ini gimana? Gitu kan? Apalagi ahli maksiat. Ini di Indonesia luar biasa. Ada orang ahli maksiat meninggal, jelas su'ul khatimah. Tidak usah kita sebutin namanya, ada. Kuburannya didatangi orang, subhanallah. Minta minuman, minta ini. Subhanallah, mati maksiat nih. Gimana cara? Ini pemahaman yang luar biasa ya, kedangkalan. Jadi tidak boleh. Makanya bab ini sangat penting. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita sedang membahas pembatal keislaman. Artinya taubatnya harus diikuti dengan membaca syahadat lagi. Baik, saya baca pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Di masjid ada kuburan Nabi, Umar, Abu Bakar. Apa sebenarnya yang kita lakukan di Raudhah dan kenapa kita harus ke Raudhah dan apa keutamaannya? Perlu diketahui bahwasanya rumah Nabi SAW itu, rumah Nabi SAW itu bukan di masjid awalnya ya, di luar masjid. Di luar masjid. Itu di luar masjid, gitu kan? Dan itu dimasukkan ke dalam masjid karena ada dua alasan. Yang pertama, pernah ada orang-orang Yahudi, bukan orang Yahudi sebenarnya. Pernah ada dua orang Yahudi yang berusaha mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Dan itu di pertengahan abad Hijriyah, gitu kan? Dua kali itu pernah terjadi. Yang pertama, dua orang Yahudi pura-pura masuk Islam sampai dahinya hitam dan menjadi orang terbaik masyarakat Madinah, gitu kan? Dalam sejarah kita disebutkan. Sampai kalau ditanya orang Madinah siapa orang yang paling alim, ditunjuk dua orang itu. Pendatang, orang pikir muslim. Memelihara jenggotnya, dahinya hitam, selalu di saf pertama, suka bantu orang susah, luar biasa. Amal ibadahnya semua mereka lakukan. Dan ini pelajaran Bapak Ibu sekalian. Orang Yahudi sekarang yang paling banyak mengacaukan dunia. Umat Islam ini mengacaukan dia. Jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang sudah banyak terjadi. Kasus kelompok-kelompok Islam yang banyak terpecah di tengah umat Yahudi di belakangnya. Sudah mulai nyimpang dari wahyu, ini sudah ngaco ini. Udah nggak mungkin, gitu kan. Bahkan teman-teman di Timur Tengah mengirim banyak foto-foto sekarang terbongkar pimpinan-pimpinan banyak aliran yang sudah ngawur, bunuh-bunuh orang Islam sama sini itu ternyata pimpinan-pimpinannya orang Yahudi. Ada namanya, ada fotonya dikirim ke saya di WhatsApp. Ini lo lihat. Ini waktu dia di Amerika belum pakai jenggot, ini pada saat dia sudah ikut dengan kelompok ini pakai jenggot nih. Sampai menjadi jenderalnya, dia memerintahkan bom sana, dia memerintahkan begini dengan ngomong seperti orang Islam nih. Dan ini rentetan sejarah sudah ada dari dulu. Dari Abdullah bin Sabah yang membentuk Syiah. Di zaman Utsman bin Affan sudah ada. Di zaman salah satu Khalifah Abbasi pernah ada Yahudi pura-pura Islam, mu'allaf, ngaku mu'allaf, saya mu'allaf. Dia masuk Islam, dia belajar. Kemudian setelah dia belajar, mulai dia dikenal sebagai penuntut ilmu, sudah sering hadir lah. Mungkin kalau ada di pengajian, ini contoh kecil, di pengajian kita misalnya sudah hadir 7 tahun, 10 tahun dianggap Masya Allah sudah ada ilmunya. Lalu kemudian dia buka halaqah sendiri, dia mulai nyebarin hadis palsu. Ditangkap oleh khalifah pada saat itu, ditanya, kenapa kamu? Kamu ini, kenapa sebarin hadis dusta? Dia bilang, kata khalifah, kalau kau tidak bertaubat, tidak tarik hadis-hadismu itu, hadis palsumu, saya akan penggal lehermu. Dia bilang, biar anda penggal saya percuma. Saya sudah menyebarkan sekian ribu hadis palsu. Tujuannya memang untuk ngacuin Islam. Ngaku Islam pada saat itu belum ada media. Apalagi sekarang itu. Jelas sekali mereka bisa lakukan itu kan. Itu sudah ada. Mereka juga setelah itu, dua orang tadi pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah. Tidak ditahu kalau Yahudi. Ketahuannya salah satu pimpinan waktu itu gubernur muslim di Mesir mimpi. Rasulullah SAW datang kepadanya dan mengatakan, tolong saya, kalimat itu saja. Kemudian orang ini pun datang ke Madinah, ngumpulin masyarakat Madinah. Ada apa dengan kalian ini? Kumpulin semua warga, tidak ada. Nggak ada apa-apa. Ada yang butuh sesuatu? Nggak ada. Masih ada nggak orang yang tidak ikut kumpul sini? Masih ada. Dua orang yang terbaik dari masyarakat kami, ini orang Yahudi tadi. Lalu si gubernur ini mengatakan, saya ingin ketemu. Ketemulah dia. Datang ke rumahnya. Dari awal pertemuan sampai terakhir ngobrol, tidak ada yang salah. Rumahnya juga sederhana, biasa saja. Dia bilang, kata gubernur ini, pada saya mau keluar dari rumahnya, saya temukan ada satu permadani tua di lantai. Sudah tua, orang biasa lapisin permadani lantainya biasa.
Tapi kata guru ini, saya tidak tahu kenapa saya pengen sekali ngambil permadani itu. Padahal tua dan ini gubernur kaya raya gitu kan. Dia minta orang Yahudi itu, orang ini 2 orang tidak mau kasih, nggak usah, ini sudah tua untuk apa. Dia bilang pertama kali saya berbuat kezaliman saya suruh ambil secara paksa, diambil secara paksa, begitu dibuka ada lubang dan itu tinggal 2 hari lagi digali sampai kuburan Nabi SAW. Alasan yang lain adalah pernah terjadi di abad pertengahan Hijriah juga, waktu terjadi perang salib besar-besaran antara pasukan Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah dulu khilafah Utsmaniyah dengan perang salib. Pernah terjadi besar-besaran perang salib dan itu bergabung antara Spanyol, Prancis, Itali, Swedia, semua bergabung negara-negara Eropa ini membentuk pasukan dan perang besar, ya. Terkenal dengan kalau tidak salah perang namanya itu Hokas, ya. Orang-orang barat pun tahu peperangan itu dan itu dimenangkan oleh sultan namanya ya Allah, Sulaiman Kanuni rahimahullah. Ini ulama dan seorang khalifah terkenal sekali, luar biasa dengan kesolehannya, dan mereka menang. Nah pada saat itu satu-satunya negara yang tidak ikut berperang dengan koalisi pasukan salib waktu itu adalah Portugal, dan Portugal waktu itu termasuk negara yang ada perselisihan dengan Spanyol, maka dia tidak mau ikut-ikutan, tapi dia kerjasama dengan negeri Safawi. Safawiyah ini negeri Syiah, ya, yang sudah lama dibentuk ini orang-orang Yahudi, negeri Syiah ini. Dan mereka mau masuk ke Madinah untuk membongkar kuburan Nabi SAW. Dan berhasil diberhentikan oleh Sulaiman Kanuni. Diperangi itu. Pertama oleh ayahnya namanya Salim I. Sultan Salim I itu memerangi sampai hancur akhirnya. Itu kan sampai dikalahkan negara Safawiyah. Tadinya mereka mau menggali itu. Nah karena kejadian-kejadian seperti ini, maka untuk amannya kuburan Nabi SAW, rumah Nabi SAW, bukan kuburannya sebenarnya, rumahnya dimasukkan ke dalam masjid. Gitu kan. Jadi bukan karena sengaja untuk itu sehingga akhirnya disembah, diibadai, bukan itu. Itu alasan pertama. Alasan kedua memang karena perluasan masjid. Enggak ada tempat di situ kan. Kecuali kalau memang tidak dilebarkan ke arah kiri kanannya. Gitu. Perluasannya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau dari awal masjid itu sudah ada, dimasukkan kuburannya lain. Seperti itu memahaminya. Kalau raudhah, ini juga perlu dipahamin. Saya kalau bimbing umrah saya sampaikan tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak harus secara khusus Anda ziarah ke raudhah. Karena bukan datang ke raudhah yang diperintahkan. Yang diperintahkan adalah sholat di Masjid Nabawi. Selama saf sholat bersambung, kata para ulama, walaupun seluruh Madinah, maka dihitung Masjid Nabawi. Safnya tersambung dari Masjid Nabawi, kayak kita sambung saf sampai ke pagarnya, safnya tersambung, itu masuk. Karena Nabi SAW mengatakan sholat di masjidku ini, tunjuk masjidku ini. Jadi selama masih dalam masjid, maka katakan masjid. Itu fatwa ulama sudah umum. Kemudian dalam ayat Al-Quran ada namanya sababun nuzul dan ada hadis namanya sababul wurud. Ya. Kalau sebab turunnya ayat ada, kalau kita baca kita akan faham apa yang Allah inginkan di ayat itu, dan ini akan memberikan pemahaman yang jelas buat kita target dan tujuan apa yang Allah inginkan. Penting itu. Kalau ada sebab nuzul baca. Kalau dalam hadis namanya sababul wurud, sebab Nabi sebutkan hadis. Tidak semua ayat ada sebab nuzul, tidak semua hadis ada sababul wurud. Tapi kalau ada kita harus tahu. Karena mengetahui ini kita jadi tahu apa maksudnya nih Allah sampaikan, gitu kan. Apa maksudnya Nabi SAW sampaikan, termasuk tentang hadis raudhah. Satu hari disebutkan dalam hadis yang sahih tentang masalah raudhah ini. Waktu itu kebetulan antara rumah Nabi SAW dengan mimbar Nabi hanya itu masjid, hanya itu. Bukan sebesar sekarang, hanya itu saja. Nabi SAW keluar dari rumah beliau dan kebetulan rumah beliau memang dulu dempet dengan masjid, dempet. Sampai dikatakan dalam hadis Bukhari kalau beliau lagi i'tikaf, beliau tinggal masukkan kepalanya di jendela rumahnya, oleh Aisyah disisirin. Gitu kan? Karena dempetnya antara rumah sama masjid, memang satu tembok gitu, kayak satu tembok. Dan ada jendela dibuka, gitu kan. Maka Nabi SAW waktu itu pernah keluar dari pintu rumah beliau, masuk ke masjid, beliau temukan di masjid beliau ada sahabat yang lagi ngaji, ada yang lagi zikir, ada yang lagi saling menasihatin, ada yang lagi sholat, ada yang lagi baca Quran, ibadah semua. Maka kata beliau pada saat itu, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman surga. Ini serelevan sekali dengan makna orang yang dulu dalam majelis ilmu, orang yang dulu dalam majelis zikir ya.
berilmu, menuntut ilmu, mengingat saya ingat karena Allah SWT adalah taman dari taman surga. Jadi bukan itu fisiknya taman dari taman surga, tapi maksudnya adalah karena perilaku-perilaku yang mulia ini membuat ini menjadi taman dari taman surga. Jadi nggak usah jor-joran ke situ, sampai susah sujud, ya. Lalu dikarang-karang lah hadis palsu nih, doa di raudhah mustajab lah, gitu kan. Inilah, itulah, ini mana rujukannya mana nih, gitu. Ini selalu diingatkan oleh para ulama, gitu kan. Jadi kita sholat, jadi semua alhamdulillah yang saya bimbing umrah sebatas kemampuan saya, sudah nggak jor-joran masuk ke raudhah. Sholat di mana saja. Kalau Allah mudahin kita pas di situ, kemudian sholat, ya silahkan. Tapi niatnya memang karena ini Masjid Nabawi secara umum. Gitu kan. Imamnya aja kan di depan raudhah tuh. Gitu kan. Imamnya di depan raudhah. Gitu kan. Kalau raudhah memiliki kelebihan khusus, maka secara ulama akan fatwakan untuk bisa sholat di situ imamnya. Ini nanti akan diperluas masjid ya. Masjid Haram akan lebih besar daripada masjid yang awalnya sekitar 4 kali. Masjid Nabawi juga sekitar begitu nanti. Nanti kuburan Nabi SAW itu bukan lagi di dekat depan tuh, akan di tengah-tengah masjid. Karena masjid akan dimajukan sampai ke depan dan ke belakang. Itu nanti akan begitu. Jadi semuanya masjid selama masih tersambung, maka namanya Masjid Nabawi. Pada waktu selesai azan, kita disyaratkan untuk membaca salawat Nabi SAW, doa setelah azan. Apakah dilakukan dengan mengangkat kedua tangan atau tidak? Setelah itu berdoa, doa permintaan. Apakah dengan mengangkat tangan? Jazakumullah khair. Tentu saja, angkat tangan boleh, nggak ada masalah. Tidak ada larangan masalah itu. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala malu mengembalikan tangan tangan seorang hamba yang mengangkat ke langit berdoa padanya dalam keadaan kosong. Gitu kan? Ada hadis menjelaskan masalah itu. Kalau saya tidak salah ini hadis sahih riwayat ahli sunan. Tapi jelas ini hadis sahih. Kemudian juga ada hadis yang menyebutkan tentang sholat istisqa'nya Nabi SAW. Beliau mengangkat tangannya ke langit sampai ketiaknya kelihatan. Sampai putih ketiak beliau kelihatan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak apa-apa. Jadi tergantung kondisi. Kalau kita merasa lebih khusyuk dengan angkat tangan, angkat tangan. Lebih khusyuk tidak angkat tangan, tidak ada masalah. Gitu kan? Yang penting jangan berlebihan. Gitu. Waktu mustajab antara azan dan iqamah, apakah itu untuk di masjid saja? Bagaimana dengan muslim yang sholat di rumah terdengar suara azan dan iqamah? Di mana saja? Di mana saja? Antara azan dan iqamah bukan cuma di masjid. Kita lagi dengarkan azan, ada waktu kita maksimalin, gitu kan? Kayak misalnya kita lagi dengar di radio, memang waktu azan masuk, antara azan dan iqamah semua bisa dipakai. Berdoa kepada Allah SWT. Bila mana seseorang dalam hartanya ternyata ada harta haram, sedangkan dia bertaubat atas semua perbuatannya, apakah tetap doanya akan tertolak? Apa yang harus dilakukan untuk membersihkan harta tersebut? Kalau dia tahu, dia sedekahkan. Dia tahu kira-kira mungkin pendapatan dia 30% haram, keluarkan, sedekahkan. Keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala karena ini haram dulu. Dari riba bangka, dari uang ini kah, syubhat, gitu kan? Kalau uang-uang yang dia tidak sadari, dia tidak tahu, maka itu lepas dari hukumnya. Makanya ada hukum zakat. Zakat kan pensucian harta. Uang zakat itu untuk membersihkan kalau ada hal-hal yang haram yang tidak diketahui. Kalau diketahui harus dikeluarkan, wajib. Karena kalau tidak, jelas syaratnya tidak diterima doanya. Bercanda pada saat azan, antara azan dan iqamah sambil nunggu sholat bisa menjadi bumerang sendiri. Maksudnya apa nih? Oh, di sebelahnya. Sepertiga malam terakhir kalau kita tidak tidur dulu, lalu di sepertiga malam terakhir kita sholat tahajud langsung tanpa tidur, bolehkah? Dan apakah berdoa di sini kita harus sholat di sepertiga malam terakhir? Bisakah hanya membaca atau berucap doa saja? Tentu saja tidak harus tidur, afdalnya tidur. Boleh tidak tidur. Kalau orang begadang lalu dia sholat malam, boleh saja. Afdalnya tidur. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, afdal sholat malam adalah sholatnya Daud. Karena dia tidur dulu, baru dia sholat. Berarti menandakan tidur dulu lebih afdal. Bukan berarti harus. Enggak. Gitu kan? Jadi boleh saja orang tidur. Banyak sekali sahabat dalam peperangan pada saat mereka menjaga perbatasan antara muslimin dengan orang kafir. Mereka enggak begadang, menjaga sambil sholat. Seperti pernah kisah saya sampaikan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang sempat dipanah sampai 10 anak panah oleh musuh di dadanya, tapi dia tetap sholat. Itu tidak tidur dia, gitu kan? Jadi itu nggak ada masalah. Dan kemudian banyak sekali diantara
Pemimpin-pemimpin perang kaum muslimin, seperti tadi saya sebutkan itu kisah tentang yang luar biasa, yang banyak umat Islam tidak tahu tentang Sulaiman Kanuni, itu luar biasa itu. Saya baca kisahnya luar biasa. Beliau semalam suntuk waktu mau berperang, besoknya itu tidak tidur. Sholat malam terus ibadah kepada Allah SWT. Jadi tidak harus tidur, tapi tidur lebih afdal. Kemudian apakah boleh berdoa tanpa sholat? Boleh, boleh saja. Tidak ada hubungannya. Sholat pahalanya sendiri. Karena begini, ada hadis Nabi SAW, amalin hadis ini. Kata Nabi SAW, siapapun yang kaget pada malam hari, lalu dia membaca, ya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. 3 zikir digabungin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus zikir yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang ketiga, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, gitu kan? Kemudian dia baca Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya. Kata Nabi SAW, kalau dia baca ini, ya, maka akan diampuni dosanya. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia sholat diterima. Perhatikan dirincikan di sini ya. Jadi boleh berzikir saja. Itu sudah dapat diampuni dosanya. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia sholat diterima. Jadi nggak masalah. Antara azan dan iqamah apakah itu termasuk? Antara azan dan iqamah apakah ini termasuk bercanda pada saat antara azan dan iqamah sambil nunggu sholat bisa menjadi bumerang sendiri? Tentu saja tidak. Asal bercanda pada hal-hal yang baik, gitu kan. Cuma untuk apa bercanda pada saat itu? Waktu mustajab doa nih. Maksimalin gitu. Kalau diajak ngomong sama teman, tetap aja berdoa, gitu kan. Tetap aja berdoa. Ataupun kalau harus ingatkan dalam durasi setengah menit, maaf ya. Ini waktu mustajab doa, saya ingin menyampaikan hajat saya kepada Allah. Kamu juga berdoalah, nasihatin gitu kan, maksimalin. Tapi bisa saja ya kalau orang tidak berdoa itu haknya dia. Karena ini cuma waktu mustajab, dia boleh sampaikan, boleh enggak. Ada teman saya mu'allaf, suka bangga-banggain orang Kristen, suka bangga-banggain saat dia dulu masih Kristen. SMS dia pada saya, seandainya saya dulu lulus S2, saya jadi biarawati dan jadi pelayan Tuhan, saya enggak akan jadi susah seperti ini. Bagaimana status orang ini dan dengan mengatakan seperti itu? Allahu alam, innamal a'malu binniyat, gitu kan? Yang saya tahu kalau memang betul dia sudah syahadat, ini tidak ada yang pandu dia nggak ngerti apa itu Islam. Kalau dia ngerti Islam mustahil dia ngomong seperti itu, gitu kan? Orang yang seperti ini butuh panduan. Coba berikan buku-buku, berikan nasihat-nasihat, kirim download dari acara-acara di YouTube, ceramah-ceramah tentang masalah Islam, gitu kan? Bisa dikirimkan, misalnya ada ceramah saya di YouTube itu hidup mulia dengan Islam. Kirimkan, coba berikan gambaran, siapa tahu subhanallah dia jadi penyebab hidayahnya. Ya. Kalau masalah dia tetap Islam atau tidak, Allahu alam. Ini kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Apakah ada doa meminta agar dibersihkan akan segala sesuatu yang haram pada diri kita, agar nantinya ketika kita berdoa sudah bersih dari hal-hal yang haram? Itu boleh disampaikan. Doa masalah, doa sesuatu yang kita punya masalah yang kita hadapin itu bebas lafadznya. Kita boleh menyampaikan, misal ya kita lagi sakit, misalnya kita mengatakan ya Allah angkatlah penyakit ini, kita sebutin nama penyakitnya misalnya. Atau anak kita lagi nakal, kita mengatakan ya Allah beri hidayah anak saya, itu boleh. Kita menggunakan lafaz kita sendiri, namanya doa masalah, boleh kita sampaikan. Yang penting syaratnya tadi terpenuhi. Apakah cukup kita selalu berdoa dan mendoakan setiap hari orang tua kita yang telah meninggal tanpa berziarah ke kuburannya? Kalau masalah cukup saja. Tetapi berziarah adalah ibadah yang berbeda, ibadah yang lain. Dan kalau ibu-ibu dan bapak sekalian mau ziarah kubur, kita harus pahamin ya, ada adab-adab ziarah kubur. Di antaranya adalah kita ziarah kubur itu tidak harus sebenarnya di atas kuburannya. Misal kita lagi naik mobil, kemudian mampir di depan pagar kuburan lalu memberikan salam. Malah itu yang Nabi SAW sering lakukan. Kalau dalam hadis dikatakan Nabi SAW kalau menziarahi Baqi, beliau tidak masuk ke satu-satu kuburan itu. Beliau berdiri di gerbang utamanya, kemudian beliau memberikan salam dan mendoakan mereka. Padahal di situ ada istri-istri Nabi SAW dikubur. Gitu kan. Ada istri Nabi yang sudah meninggal lebih dulu dari Nabi SAW dikubur di situ. Tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang mati, gitu kan. Tapi beliau tidak datangi secara khusus. Kemudian juga dianjurkan untuk ya
selain mendoakan, membacakan salam, juga kita jangan sampai melakukan hal-hal yang haram. Seperti misalnya tadi sudah saya jelaskan, menyerupai kaum-kaum yang non-muslim, membawa bunga-bunga, kembang, menyiram dengan air. Di zaman Nabi SAW tidak pernah ada satu riwayat pun menjelaskan Nabi pernah siram kuburan dengan air, walaupun tanahnya kering. Ya. Padahal Madinah kita tahu kalau panas luar biasa tuh, sampai 55 derajat, panas sekali, pecah-pecah tanahnya. Kalau mau difahami disiram air akan memberikan manfaat untuk orang mati, ya itu tidak benar. Karena tidak pernah ada sama sekali contoh dari Nabi SAW. Apakah doa sehabis sholat duha? Allahumma inna duhauka. Ya. Duhauka. Ada dalilnya? Atau ada doa khusus lainnya yang bisa dibaca setelah duha? Setahu saya Allah Alam ini dilemahkan oleh para ulama. Yang setahu saya, sebatas ilmu saya tahu ini adalah dilemahkan. Jadi kita dianjurkan sholat duha, tapi doa ini dihubungkan dengan duha, itu masih dilemahkan oleh para ulama. Tapi kalau memang Bapak Ibu mendapatkan referensi yang lain, mungkin keterbatasan ilmu saya, silakan saja gitu kan. Yang penting ada dalilnya. Mungkin begitu dulu, karena ini hari Jumat insya Allah kita batasi sampai di sini dulu. Karena memang harus ada persiapan Jumat, terutama bagi bapak-bapak di sini. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Dan Allah SWT jadikan sebagai tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang dari utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan semoga seluruh muslimin, ya dimanapun mereka berada sedang terlindas, Allah berikan kemenangan buat mereka di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak. Dimanapun mereka berada, Allah berikan mereka keikhlasan dalam menghadapi cobaan mereka. Juga Allah SWT menerima para syuhada mereka. Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita. Dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum saya tutup dengan kafaratul majlis, saya mengajak Bapak Ibu untuk ikuti tabligh akbar. Insya Allah kalau ada waktu hari Sabtu, lusa, sore, habis asar sampai menjelang maghrib insya Allah. Lanjutan serial sahabat Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ke-12 dari bahasan kita. Dan kalau ada yang mau ikutin serial sebelumnya dari 10 sahabat yang masuk surga dan yang ke-11 Suhaib Rumi radhiyallahu anhu ajma'in, itu sudah ada di-upload insya Allah sama Pak Diarto. Tinggal yang ke-12 kita akan bahas hari Sabtu nanti. Dan mudah-mudahan kalau Allah mudahkan, mungkin kita akan rutinkan setiap Sabtu kedua habis asar sampai maghrib, jadi bisa memakai waktu weekendnya ini untuk pengajian, untuk mengenang kisah-kisah para sahabat ini ridwanullahi alaihim. Mungkin begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.